Ada kalanya akan ada satu nama di dalam hati setiap orang yang tak akan pernah bisa dihapus. Dan saat itu terjadi, di dalam hatinya akan selalu ada ruang untuk nama tersebut. Tentunya nama itu tak bisa digantikan oleh nama lain. Lalu nama spesial itu akan terus mengisi ruang tersebut sampai pada suatu waktu nama itu akan diucapkan oleh lisan. Tapi tak semua orang memiliki keberanian yang cukup untuk memanggil sebuah nama dengan lantang di depan si pemilik nama. Terkadang banyak orang memilih untuk diam dan tetap menyembunyikan sebuah nama spesial di hati mereka. Sama halnya seperti kisah gadis cantik berikut ini. Gadis ini rupanya telah menyimpan sebuah nama dalam hatinya sejak ia duduk di bangku SMP hingga ia beranjak dewasa. Suatu ketika saat ia ingin menghapus nama itu, takdir malah mempertemukannya kembali. Dikisahkan seorang siswi SMP bernama Sangchi jatuh cinta secara diam-diam pada teman kakak laki-lakinya yang telah berkuliah. Sangchi adalah siswi pintar, tapi ia seringkali mengabaikan gurunya ketika sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Bukan karena ia anak yang bandel, hanya saja Sangchi adalah anak yang mudah bosan dan sedikit kurang mengerti sopan santun. Suatu ketika, seorang guru ingin orang tua Sangchi datang ke sekolah karena sikap Sangchi yang mengabaikan penjelasan guru di kelas. Namun Sangchi malah minta bantuan kakak laki-lakinya bernama Sangyan untuk datang menggantikan orang tuanya. Di luar dugaan Sangchi, kali ini Sangyan menolak untuk membantunya. Sangchi pun pulang dengan menggerutu dan kesal. Lalu melihat anak anjing milik tetangganya mengingatkan Sangchi pada kakaknya yang membuatnya bertambah kesal. Betapa senangnya Sangchi ketika sampai di rumah ia diberitahu ibunya bahwa Sangyan sudah pulang dari asrama. Sangchi pun langsung berlari ke kamar kakaknya. Ia berniat ingin membujuk kakaknya sekali lagi agar mau membantu. Namun sesampainya di kamar Sangyan, ia malah terpukau melihat seorang pria berwajah malaikat. Rupanya ia adalah Duan Chiasu, teman kuliah yang satu asrama dengan Sangyan. Seperti saudara pada umumnya, Sangchi yang berniat minta bantuan pada Sangyan malah berakhir bertengkar dan menangis. Kini sudah jelas Sangyan tak akan mau membantunya. Lantas sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di kepala Sangchi. Akhirnya Sangchi pun minta bantuan pada Chiasu. Di sisi lain, Chiasu sendiri masih belum tahu apakah bisa membantu Sangchi atau tidak. Tanpa kepastian, Chiasu pun pergi. Beberapa tahun kemudian, kini Sangchi sudah duduk di bangku SMA. Suatu hari, Sangchi datang untuk membantu Sangyan pindah asrama. Ia berharap bisa bertemu dengan Chiasu. Hari itu sepulang sekolah, Sangchi langsung menuju asrama kakaknya. Di depan asrama, ia mengambil sebuah boneka rubah yang ada di bagasi mobil. Rupanya boneka itu milik Chiasu. Tak berapa lama, Chiasu pun datang. Dengan ramah, ia menyapa dan memuji Sangchi yang kini sudah dewasa dan terlihat cantik. Di sisi lain, bagi Sangchi, bisa melihat pria tampan itu lagi setelah sekian lama membuatnya merasa sangat senang. Chiasu bahkan juga memberikan boneka rubahnya pada Sangchi. Menyadari boneka itu sangat lucu, Sangchi khawatir jika boneka itu hadiah dari pacar Chiasu. Lalu teman-teman Chiasu mengatakan bahwa boneka itu adalah hadiah dari sebuah perlombaan yang dimenangkan oleh Chiasu. Chiasu sendiri tak punya waktu untuk berpacaran, seluruh waktunya dihabiskan untuk belajar dan bekerja. Mengetahui hal ini, Sangchi pun tersenyum lega. Malam harinya Sangchi panik. Ia teringat PR-nya yang harus dikumpulkan besok. Namun buku catatannya tertinggal di asrama Sangyan. Untung saja Chiasu menelponnya. Bahkan ia bersedia menemani Sangchi keesokan paginya untuk mengerjakan PR tersebut. Pagi harinya Sangchi berangkat lebih awal sesuai kesepakatannya dengan Chiasu. Waktu terus berjalan. Sangchi menunggu Chiasu. Tapi ia tak juga datang hingga membuat Sangchi merasa cemas. Hal ini mengingatkannya akan kejadian di masa lalu. Saat itu ia minta tolong Chiasu untuk datang ke sekolah menggantikan orang tuanya. Rupanya hari itu Sangchi kecil menunggu Chiasu sendirian sepulang sekolah. Ia kesal karena sudah menunggu berjam-jam tapi Chiasu tak juga datang. Dikarenakan Sangchi pulang dengan kesal, ia sampai terjatuh. Lalu tiba-tiba saja ia merasa lega.
Saat itu Jiesu datang. Ia membantu Sangji berdiri lalu menemui gurunya. Begitupun dengan sekarang, Sangji khawatir jika Jiesu terlambat lagi. Ia pun dengan kesal mengutuk Jiesu dari seberang telepon. Jika Jiesu tak datang, Jiesu tak akan punya pacar seumur hidupnya. Belum selesai dengan kata-katanya, tiba-tiba Jiesu mengejutkannya dengan sebotol susu. Rupanya Jiesu datang lebih awal. Ia bahkan telah membelikan Sangji sebotol susu. Pagi itu pun Jiesu menemani Sangji mengerjakan PR-nya. Sambil mengerjakan PR-nya, Sangji seringkali menatap Jiesu diam-diam. Sampai akhirnya Sangji memberanikan diri bertanya tentang kota asal Jiesu. Rupanya Jiesu berasal dari kota Yehe. Singkat cerita, setelah selesai mengerjakan PR, pagi itu Jiesu mengantar Sangji sampai gerbang sekolah. Di sini Jiesu menyelipkan selembar kertas ke tas Sangji. Kertas itu adalah karangan cerita yang dibuat oleh Jiesu sendiri untuk Sangji. Ternyata Sangji mendapatkan PR membuat sebuah karangan cerita. Mengetahui isi karangan Sangji yang dibacanya diam-diam, Jiesu khawatir dengan nilai Sangji. Karangan yang ditulis oleh Sangji sendiri berisi kekesalan Sangji pada Sangyan. Akhirnya Jiesu memutuskan membuatkan Sangji sebuah karangan tentang pengalaman Sangji membantu kakaknya pindah asrama sampai bertemu dengan Tuhan Jiesu. Dalam karangan yang dibuat Jiesu ada kalimat yang membuat Sangji sangat senang. Dalam karangan itu ditulis, "Teman kakakku merasa senang karena bisa bertemu lagi denganku." Mengetahui hal ini, Sangji merasa sangat senang. Ia bahkan juga menyimpan botol susu pemberian Jiesu. Tapi ia tak bisa meminum susu karena alergi. Suatu hari, Sangyan mengajak Sangji makan di luar bersama teman-temannya. Awalnya ia tak ingin pergi, tapi mengetahui Jiesu ikut, Sangji menjadi yang paling antusias untuk pergi. Di perjalanan, Jiesu sempat menyapa dan menggoda Sangji untuk bercanda. Sangji hanya bisa tersipu malu, tapi terlalu gengsi menunjukkannya. Di sisi lain, teman-teman Jiesu termasuk Sangyan malah meledek bahwa cara Jiesu menggoda wanita sudah ketinggalan zaman. Hal ini lantas meyakinkan Sangji bahwa Jiesu memang tak berpengalaman soal asmara. Sesampainya di tempat, terjadilah sebuah insiden pada Sangji yang tak disadari oleh siapapun termasuk Sangji sendiri. Namun di sini Jiesu menyadarinya. Saat Sangji izin ke toilet karena merasa kurang sehat, Jiesu sengaja mengikuti Sangji persis di belakangnya. Hari itu Jiesu menyadari ada noda darah di rok Sangji. Ia pun langsung mengecek Sangyan untuk membelikan Sangji pembalut dan rok hitam yang sama persis dengan yang dipakai Sangji hari itu. Setelah itu mereka minta tolong pada seorang wanita untuk memberikannya pada Sangji di toilet. Di sisi lain, Sangji merasa malu karena Jiesu melihatnya di situasi seperti ini. Sementara itu, tak ingin Sangji merasa malu, Jiesu minta tolong Sangyan agar menunggu Sangji di depan toilet. Selain itu, ia juga minta Sangyan untuk merahasiakan kejadian tersebut pada yang lainnya. Perhatian Jiesu pada Sangji tak berhenti sampai di situ. Saat mereka akan makan, Jiesu sengaja menyisihkan daging sapi agar Sangji tak memakannya. Ia juga memberikan Sangji air hangat. Saat akan pulang, Jiesu juga memberikan Sangji boneka yang ia dapatkan dari mesin capit. Suatu ketika Sangji diajak oleh teman baiknya, Senru, untuk merayakan ulang tahun Senju, teman laki-laki yang juga sekelas dengan mereka. Sebelum itu, Senru mengajak Sangji mampir ke sebuah kafe. Tak diduga, kafe itu adalah tempat kerja Jiesu. Di sini, Sangji dan Senru ditraktir oleh Jiesu. Awalnya Sangji menolak ditraktir ketika tahu Jiesu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi akhirnya untuk menghargai niat baik Jiesu, Sangji menerimanya. Meskipun setelah meninggalkan kafe, Sangji diam-diam kembali dan menaruh uang di atas meja kafe. Ia tetap merasa tak ingin menyusahkan Jiesu. Di acara ulang tahun, Senju tiba-tiba menyatakan perasaan cintanya pada Sangji. Hal ini membuat Sangji terkejut dan lari meninggalkan acara. Tanpa basa-basi ia menolak cinta Senju. Di sisi lain, tanpa Sangji tahu, Jiesu tak sengaja melihat mereka. Lantas setelah ditolak oleh Sangji, Senju menangis dan pergi. Melihat Sangji menolak Senju dengan cara yang tak sopan, Jiesu menasihati Sangji untuk bersikap sopan saat menolak cinta seseorang.
Setidaknya ia harus mengucapkan terima kasih terlebih dulu. Setelah kejadian tersebut, Senru menghindari Sangji. Sampai suatu hari Sangji tahu bahwa ternyata Senru marah pada Sangji karena Senru menyukai Senju. Namun suatu hari Sangji terkejut ketika Senru tiba-tiba mengajaknya pulang sekolah bersama. Sangji merasa senang dan tak memiliki kecurigaan apapun saat itu. Hari itu ia menerima ajakan Senru begitu saja. Dan tak diduga, rupanya Senru sengaja mengajak Sangji lewat sebuah gang sepi, di mana gang itu ada gadis-gadis pemalak. Mengetahui hal ini, Sangji merasa sangat kecewa pada Senru. Hari itu juga Sangji pulang sendirian berjalan kaki. Sambil menahan tangis, Sangji berjalan tertatih karena kakinya belum pulih sejak mengalami cedera di festival olahraga sekolah. Sementara hari itu Chiasu yang menggantikan Sangyan menjemput Sangji sangat kebingungan saat mendapati Sangji tak ada di sekolah. Ia berusaha mencari Sangji dengan cemas. Sampai akhirnya ia melihat Sangji di sebuah gang lalu menghampirinya. Menyadari ekspresi Sangji begitu sedih, Chiasu mencoba menenangkannya dan mengajak Sangji beristirahat sejenak. Awalnya Sangji tak ingin bercerita pada Chiasu tentang yang terjadi, tapi akhirnya ia menceritakannya. Mengetahui masalah yang menimpa Sangji, Chiasu tak ingin membiarkannya begitu saja. Lantas, keesokan harinya ia mengajak Sangyan dan Qianfei untuk memberi pelajaran pada para pemalak. Di luar dugaan, ketika mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi beberapa berandalan yang memalak Sangji tempo hari, mereka malah terkejut saat tahu para pemalak rupanya hanya sekelompok gadis-gadis. Ternyata di sini Sangji tak menyebutkan bahwa pemalaknya adalah para gadis-gadis. Sementara itu, Chiasu mengira pemalak Sangji adalah sekelompok laki-laki. Mengetahui hal ini, mereka pun akhirnya memperingatkan gadis-gadis itu dengan cara menasehati tanpa menggunakan kekerasan. Setelah insiden itu, Senru pindah sekolah dan minta maaf pada Sangji. Suatu ketika saat tiba pembagian rapor, orang tua Sangji merasa prihatin dengan masa depan Sangji. Pasalnya nilai Sangji di mata pelajaran fisika sangat rendah. Akhirnya diputuskan Sangji harus ikut les pelajaran fisika selama liburan. Awalnya orang tua Sangji menyuruh Sangyan yang menjadi tutornya. Tapi dikarenakan kesabaran Sangyan setipis tisu ketika mengajari Sangji, maka tutor fisika Sangji diganti oleh Chiasu. Hari pertama, Sangji masih belum tahu kalau tutornya adalah Chiasu. Hari itu, ia dengan santainya berbicara pada kakaknya yang sedang memasak di dapur. Ia bahkan menyuruh kakaknya membuatkan mie instan. Tapi rupanya pria di dapur itu bukan Sangyan, melainkan Chiasu. Menyadari tingkahnya sangat konyol, Sangji merasa malu. Masih tersisa beberapa menit sebelum sesi belajar. Chiasu menggunakan waktunya untuk bermain game dengan Sangyan. Melihat Chiasu bermain game, Sangji mencoba mengganggu untuk menarik perhatiannya. Rasanya ia tak sabar ingin segera belajar bersama sang pujaan hati. Menyadari Sangji yang tak sabaran, Chiasu meminta Sangji untuk menunggunya sebentar lagi sambil menyodorkan CV-nya, mengingat Sangji sangat selektif dengan kemampuan tutor. Dari CV itu, Sangji merasa sangat senang karena mengetahui penulisan nama lengkap Chiasu dalam aksara Cina. Bahkan Sangji sampai memotret Chiasu secara diam-diam dan menjadi salah tingkah saat Chiasu memergokinya. Chiasu mengajari Sangji dengan sangat baik. Di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaannya, ia meluangkan waktu 3 hari untuk menemani Sangji belajar fisika. Selama sesi belajar, Sangji menjadi tahu bahwa tujuan Chiasu kuliah di kota Nanwu adalah karena Chiasu tertarik berkecimpung di industri game. Dan Nanwu adalah kota dengan industri game yang sangat bagus. Suatu ketika, Chiasu menyadari bahwa sebenarnya Sangji bukannya tak bisa dalam pelajaran fisika, melainkan hanya kurang tertarik saja. Lantas, Chiasu mengajaknya ke sebuah museum sains, berbeda dari museum pada umumnya. Di sini Sangji merasa seperti sedang bermain. Setelah selesai berkeliling, Chiasu bercerita pada Sangji bahwa ia ingin menjadi pembuat video game. Lantas, untuk mewujudkan mimpi itu, Sangji meminta Chiasu untuk tak berpacaran. Setidaknya, jika Chiasu telah menemukan seseorang yang dicintainya, Sangji memintanya berjanji untuk memberitahu Sangji terlebih dulu.
Di sisi lain, dalam hati kecil Sang-ji, andai Jiesu punya pacar, Sang-ji takut kehilangan perhatian Jiesu yang diberikan padanya selama ini. Malam itu, sesampainya di rumah, Sang-ji kebingungan ketika menyadari buku sketsa gambarnya tertinggal di Museum Sains. Pasalnya, di buku tersebut ada banyak sekali sketsa gambar anak laki-laki yang sangat mirip Jiesu. Sketsa-sketsa itu jelas menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Sang-ji sangat khawatir saat tahu Jiesu yang menemukan bukunya. Apalagi jika sampai Jiesu menyadari bahwa sketsa itu adalah dirinya. Lantas, Sang-ji langsung menemukan sebuah ide untuk mengantisipasi agar Jiesu tak menyadari perasaannya. Pada keluarganya, Sang-ji mengarang cerita fiktif bahwa ia tengah jatuh cinta dan ingin berpacaran dengan pacar daringnya. Dengan begitu, semua orang akan mengira bahwa gambar sketsa di buku yang ditemukan Jiesu adalah pacar daringnya. Pagi harinya, Sang-yeon mengabari Jiesu, Sang-ji libur les karena tengah bersedih akibat dimarahi orang tuanya karena berpacaran. Tanpa ada yang tahu bahwa cerita Sang-ji hanya fiktif belaka kendati menutupi perasaannya pada Jiesu, hari itu Jiesu datang menasihati Sang-ji. Sang-ji juga mendeskripsikan pada Jiesu bahwa pacar daringnya adalah anak kuliah yang sebentar lagi akan lulus. Dan lagi dia dari Yihe. Sang-ji membuat deskripsi itu berdasarkan Jiesu. Namun Jiesu tak menyadari itu. Setelah dinasihati oleh Jiesu, Sang-ji merasa lega karena semua orang akhirnya percaya pada ceritanya. Dan setelahnya ia kembali belajar seperti biasa. Singkat cerita, setelah waktu berlalu, tibalah acara perayaan Tahun Baru Imlek. Di sini diam-diam Sang-ji menyelipkan angpau di saku mantel Jiesu. Angpau itu berisi origami bintang-bintang kecil ucapan Tahun Baru untuk Jiesu. Singkat cerita, hari itu Jiesu kembali ke asrama dan tak ikut makan malam bersama keluarga Sang-ji. Di asrama ia sibuk dengan komputernya, hingga tiba-tiba ia dikabari bahwa ayahnya harus segera dioperasi karena infeksi paru-paru. Akhirnya malam itu juga ia kembali ke Yihe tanpa mengabari siapapun dan akan kembali ke Nanwu saat acara wisuda. Liburan pun berakhir. Siang itu sepulang sekolah, Sang-yeon memberikan hadiah untuk Sang-ji dari Jiesu. Dari sini, Sang-ji baru tahu bahwa Jiesu telah pulang ke kampung halamannya. Meski sedikit merasa sedih, di saat bersamaan Sang-ji juga merasa senang atas hadiah boneka anjing yang lucu dari Jiesu. Lalu ia menelpon Jiesu untuk mengucapkan terima kasih. Setelahnya mereka sepakat akan bertemu di acara wisuda Jiesu. Di acara wisuda, Sang-ji memanfaatkan momen itu untuk memberikan hadiah pada Jiesu sebagai ganti hadiah yang ia terima. Hari itu Sang-ji memberi Jiesu seikat bunga dan berfoto bersama. Ia benar-benar merasa sangat senang, namun sedikit kecewa ketika hanya dianggap adik oleh Jiesu saat diperkenalkan pada teman-teman Jiesu. Selain itu, Sang-ji juga sangat senang saat Jiesu mengatakan bahwa kelak akan menyempatkan waktu untuk menemuinya. Hal ini membuktikan bahwa Jiesu bukan orang asing bagi Sang-ji. Di sisi lain, Sang-ji masih merasa canggung untuk memberikan hadiahnya, sehingga ia melewatkan momen itu. Malam harinya, Jiesu mengantarkan Sang-yeon pulang karena mabuk setelah pesta perpisahan kuliah. Malam itu, Jiesu terpaksa menginap di rumah Sang-yeon. Saat ia melamun di teras rumah karena permasalahannya, tiba-tiba Sang-ji menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Dan entah bagaimana gadis itu berhasil membuat Jiesu sedikit lebih tenang. Sedikit cerita, Jiesu memberitahu Sang-ji bahwa ia memiliki hutang yang sangat banyak dan harus melunasinya. Dengan polosnya, Sang-ji mengatakan bahwa saat Sang-ji bisa bekerja, ia akan menghasilkan banyak uang untuk membantu Jiesu melunasi hutang itu. Sebelum tidur, Sang-ji menuliskan harapan itu di selembar kertas kecil, melipatnya menjadi bintang-bintang dan menaruhnya ke dalam botol susu yang ia simpan dari Jiesu. Keesokan harinya, Jiesu pergi tanpa bisa berpamitan karena harus mengejar penerbangannya kembali ke Yihe. Dan sejak hari itu, Sang-ji memutuskan akan bertekad untuk masuk ke Universitas Yihe. Ia ingin semakin dekat dengan Jiesu. Suatu ketika, tak sengaja Sang-ji mendengar kabar bahwa Jiesu telah punya pacar. Tanpa ia klarifikasi terlebih dulu, ia langsung pergi ke Yihe untuk menemui Jiesu. Ia merasa cemas karena mengira Jiesu lupa akan janji yang dibuatnya saat di Museum Sains, di mana ia akan memberitahu Sang-ji terlebih dulu jika sudah punya pacar.
Pagi itu seluruh keluarga Sang-ji sangat khawatir karena mendengar bahwa tujuan Sang-ji ke Yi-he untuk menemui pacar daringnya. Sang-yeon pun langsung mengabari Ji-soo minta tolong agar menjemput Sang-ji di bandara. Singkat cerita, Sang-ji telah menunggu Ji-soo di bandara Yi-he. Ia sangat terkejut dan sedih ketika Ji-soo datang menjemputnya bersama seorang wanita. Sang-ji berpikir wanita itu adalah kekasihnya. Mengetahui hal ini, Sang-ji tak bertanya langsung tentang siapa wanita itu ataupun mengingatkan Ji-soo akan janjinya. Ia hanya memberitahu Ji-soo bahwa ia sangat patah hati karena pacar daringnya tak menyukainya lantaran ia masih anak sekolah. Secara tak langsung, Sang-ji mengutarakan kekecewaannya pada Ji-soo melalui pacar fiktifnya yang tak lain adalah Ji-soo sendiri. Lalu saat Sang-ji izin ke toilet, ia melihat Ji-soo dan teman wanitanya. Melihat pemandangan itu, tangisnya pun tak bisa dibendung lagi. Setelah itu, Ji-soo memberikan Sang-ji tiket penerbangan untuk kembali ke Nanwoo. Dan Sang-ji akhirnya memberikan hadiah dasinya pada Ji-soo yang sebelumnya gagal diberikan. Saat Ji-soo menelpon, Sang-ji diam-diam mengembalikan uang tiket pesawat. Dan sebelum mereka berpisah, Sang-ji mengembalikan boneka dari Ji-soo yang didapatkan dari mesin jahit. Agar Ji-soo tak curiga kenapa Sang-ji mengembalikan bonekanya, ia beralasan semoga boneka itu bisa membuat Ji-soo bahagia. Setibanya di Nanwoo, Sang-ji sudah ditunggu oleh Sang-yeon. Ketika melihat kakaknya, Sang-ji menangis dan memeluk kakaknya itu. Sementara mendengar keadaan Sang-ji dari Ji-soo, Sang-yeon tak tega memarahinya. Ia hanya memeluk Sang-ji dan mencoba menenangkannya. Di rumah pun keluarganya juga bersikap seperti Sang-yeon. Mereka mencoba memahami situasi Sang-ji tanpa menghakimi dan baru menasehati saat Sang-ji sudah mulai tenang. Malam itu Sang-ji memutuskan untuk melupakan Ji-soo. Bahkan ia kembali memasukkan boneka anjing dari Ji-soo dan semua benda-benda yang berhubungan dengan Ji-soo ke dalam sebuah kotak dan menyimpannya. Meski semua hal berkaitan dengan Ji-soo telah ia simpan rapat untuk berusaha melupakannya, namun tidak dengan satu hal, di mana Sang-ji diterima di Universitas Yi-he. Ketika pikiran ingin berusaha untuk melupakan seseorang yang sangat dicintai tapi tidak dengan hatinya, maka hati akan terus menuntun langkah kaki dan akan selalu membawa menuju ke orang itu. Seperti halnya Sang-ji yang kini telah berstatus mahasiswi baru di Universitas Yi-he Fakultas Media Digital. Di sini ia tinggal satu asrama dengan beberapa teman kuliahnya. Suatu hari, salah satu teman Sang-ji merayakan ulang tahunnya di tempat karaoke. Di saat bersamaan di tempat itu juga, rupanya Ji-soo juga berada di sana untuk menghadiri acara teman kantornya. Dan ketika Sang-ji menghirup udara segar di luar, tanpa ia sadari, ternyata Ji-soo duduk di belakangnya. Sang-ji terkejut saat Ji-soo menegurnya mengambil rokok yang terjatuh dari saku jaketnya. Namun itu bukanlah jaket Sang-ji. Ji-soo protes pada Sang-ji kenapa selama ini begitu dingin dan selalu mengabaikan pesan yang dikirim oleh Ji-soo. Ji-soo sama sekali tak tahu kesalahan apa yang ia perbuat pada Sang-ji, sehingga Sang-ji bersikap demikian. Tak ingin memberitahu Ji-soo alasan sebenarnya bahwa Sang-ji ingin move on, alih-alih Sang-ji mengatakan bahwa ia tengah sibuk belajar sehingga tak sempat membalas pesan dari Ji-soo. Malam itu merasa khawatir, Ji-soo lalu mengantarkan Sang-ji kembali ke asrama. Saat di jalan, Ji-soo memberitahu Sang-ji bahwa ia sangatlah senang saat Sang-yeon memberitahunya bahwa Sang-ji masuk Universitas Yi-he. Dari semua yang didengarnya, Sang-ji penasaran kenapa Ji-soo merasa kesepian. Padahal ia sudah kembali ke kampung halamannya, mendapatkan pekerjaan sesuai impian di bidang game dan telah memiliki pacar. Apa gerangan yang membuat Ji-soo kesepian? Sementara itu, tanpa Sang-ji ketahui, rupanya wanita yang dikira Sang-ji adalah pacar Ji-soo bernama Si-yoon. Ia hanyalah rekan kerja Ji-soo dan bukan pacar Ji-soo. Suatu waktu, Sang-ji mengajak Ji-soo untuk makan malam di akhir pekan sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, di sisi lain, banyak hal mengenai Ji-soo yang belum diketahui oleh Sang-ji. Hal ini lalu membuatnya terusik, berkaitan dengan kata-kata Ji-soo bahwa ia kesepian. Seolah Sang-ji ingin memastikan bahwa Ji-soo baik-baik saja. Sementara itu, ada seorang wanita bernama Jiang Ying.
Ia merupakan teman SMA Chiasu yang terus mengejarnya. Rupanya di masa lalu ayah Chiasu dan Jiang Ying terlibat permasalahan serius. Hal itu menyebabkan ayah Jiang Ying meninggal. Dari sini Chiasu merasa bertanggung jawab untuk membayar semua kompensasi ayahnya pada keluarga Jiang Ying. Namun saat kompensasi telah lunas, Jiang Ying terlanjur mencintai Chiasu. Bahkan ia menjadi obses mengejar Chiasu. Meski berkali-kali Chiasu tak memperdulikannya, Jiang Ying terus mengganggu Chiasu dan menggunakan kematian ayahnya sebagai alasan. Saat tiba di akhir pekan, Sang Ji telah menunggu Chiasu. Ia bahkan juga memakai riasan yang cantik. Namun sayangnya rencana mereka gagal. Hal ini dikarenakan tiba-tiba Chiasu mengabari Sang Ji dari kantor bahwa ia tak bisa datang. Merasa khawatir dengan kondisi Chiasu, Sang Ji menanyakan alamat kantor Chiasu dan bergegas ke sana. Seperti dugaannya, Chiasu memang sedang kesakitan saat lembur di kantor. Maka malam itu Sang Ji segera mengantarkan Chiasu ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, Chiasu dinyatakan menderita radang usus buntu dan harus melakukan operasi kecil. Saat menunggu, Sang Ji mengabarkan hal ini pada ibunya. Mendengar hal ini, ibu Sang Ji merasa prihatin dengan kondisi Chiasu. Ibu Sang Ji mulai bercerita tentang Chiasu. Rupanya dulu Chiasu pernah meminjam uang pada keluarga Sang Ji untuk pengobatan ibunya. Chiasu adalah pekerja keras. Dalam setengah tahun ia sudah bisa melunasi hutangnya pada keluarga Sang Ji. Namun malangnya ibu Chiasu tetap meninggal. Mendengar kabar itu, Sang Ji hampir saja menangis. Akhirnya operasi Chiasu berjalan dengan lancar. Untuk beberapa hari ia harus dirawat di rumah sakit. Di sini Sang Ji bersikeras ingin merawat dan menjaga Chiasu, meskipun Chiasu telah melarangnya. Suatu hari, Sang Ji mengambilkan pakaian ganti untuk Chiasu di kosnya. Di kos Chiasu, ia pun melihat foto dirinya bersama Chiasu saat di acara wisuda. Rupanya foto mereka dipajang oleh Chiasu di atas meja di sebelah foto mendiang ibu Chiasu. Dengan sopan Sang Ji menyapa ibu Chiasu dalam foto tersebut. Begitu selesai dengan urusannya, Sang Ji turun dan ia berpapasan dengan Jiang Ying yang berniat menemui Chiasu di pintu depan. Selama di rumah sakit, Sang Ji dengan senang hati dan penuh perhatian merawat Chiasu. Bahkan sampai seorang kakek yang merupakan pasien baru di sebelah Chiasu salah mengira bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Chiasu dan Sang Ji mencoba menjelaskan bahwa mereka bukanlah pasangan, tapi pasien itu memiliki kelainan pada pendengarannya, sehingga tak bisa mendengar penjelasan dari Chiasu dan Sang Ji. Sementara itu, Chiasu yang tak mau ribet akhirnya hanya tersenyum dan mengiyakan pada pasien itu. Merasa tak nyaman dengan candaan Chiasu yang begitu mudahnya mengakui bahwa mereka adalah pasangan tanpa memahami posisi Sang Ji sedikit merasa kesal pada Chiasu. Ia kesal karena seolah Chiasu hanya menganggap dirinya tak lebih dari sekedar adik. Lantas, hari itu menjelang Chiasu pulang dari rumah sakit, Sang Ji memasang wajah masam dan ketus. Meskipun ia mengantarkan Chiasu sampai di kos dan meninggalkan beberapa catatan kesehatan untuk Chiasu, rupanya Sang Ji masih kesal padanya. Di sisi lain, rupanya Chiasu mulai menyadari perubahan sikap Sang Ji. Ia cemas jika Sang Ji akan marah padanya. Lalu saat di kantor ia bercerita pada Si-yun dan minta saran darinya atas masalah yang terjadi. Si-yun pun menyarankan agar Chiasu minta maaf pada Sang Ji serta mengajak Sang Ji makan dan berbincang. Akhirnya pada malam tahun baru, Chiasu mengajak Sang Ji makan di sebuah restoran. Ia juga minta maaf atas candaannya di rumah sakit. Dan setelah itu mereka pun berbaikan. Tapi tak diduga hari itu secara tak sengaja Jiang Ying melihat mereka. Merasa sangat marah karena Chiasu selalu mengabaikannya. Tiba-tiba ia mendekat ke meja Chiasu lalu menyiramkan air ke Chiasu. Melihat hal ini, Sang Ji refleks menyiram balik Jiang Ying untuk membela Chiasu. Jiang Ying pun murka. Ia berkata bahwa Chiasu berhutang seumur hidup pada Jiang Ying. Singkat cerita, kejadian tersebut berhasil diatasi oleh pelayan restoran. Setelahnya, Sang Ji mencoba membantu menyeka wajah Chiasu dan menghiburnya. Chiasu memberitahu Sang Ji tentang Jiang Ying, dan hal ini membuat Sang Ji ingat bahwa ia pernah berpapasan dengannya hari itu di kos Chiasu. Ia terlihat sangat cemas jika Jiang Ying akan terus mengganggu Chiasu.
Sementara itu, tanpa sadar saat Chiesu memperhatikan kepedulian dan perhatian Sang-ji padanya, membuat Chiesu terharu dan berdebar. Diiringi turunnya salju malam itu, Chiesu melihat Sang-ji berdoa hingga terharu dan ikut berdoa bersamanya. Di sisi lain, Chiesu melihat Sang-ji dengan cara yang berbeda. Nampaknya ia mulai jatuh hati pada gadis itu. Dan tanpa saling mengetahui, rupanya mereka saling mendoakan kebaikan masing-masing. Suatu hari, Sang-ji kembali merasa kecewa pada Chiesu karena kesalahpahaman. Ketika itu, Chiesu melarang Sang-ji datang ke kantornya tanpa mengabari terlebih dulu. Hal ini karena Chiesu takut jika Sang-ji akan disakiti oleh Jiang Ying yang kebetulan saat itu datang mengamuk mencari Chiesu ke kantornya. Tapi Chiesu tak memberitahu Sang-ji alasan yang sebenarnya. Dari sini, Sang-ji mengira bahwa Chiesu merasa terganggu jika Sang-ji datang menemuinya. Oleh karenanya, sejak hari itu Sang-ji terganggu dengan alasan Chiesu melarangnya datang ke kantor. Ia terus menunggu kabar Chiesu, tapi Chiesu masih sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari seusai ujian, Sang-ji dan teman-temannya datang ke sebuah bar untuk bersenang-senang. Di sini seorang mahasiswa dari jurusan olahraga bernama Jiang Ming mempersembahkan sebuah lagu pada Sang-ji sebagai bentuk pengakuan cintanya. Tapi Sang-ji tak memperhatikan karena setengah mabuk. Bahkan di tengah lagu ia pergi mengangkat telepon dari Chiesu. Chiesu yang mengetahui Sang-ji mabuk langsung bergegas menyusulnya. Saat tiba di tempat, ia melihat Jiang Ming sedang mencoba membantu Sang-ji untuk berdiri karena mabuk. Chiesu menghampirinya, ia mengaku sebagai kakak Sang-ji dan mengambil alih untuk mengantar Sang-ji pulang. Melihat kondisi Sang-ji yang mabuk, Chiesu menggendongnya. Saat itu, dalam kondisi mabuk, tiba-tiba Sang-ji mengatakan bahwa ia tengah mencintai seorang pria. Tapi ia sedih karena pria itu baik ke semua perempuan. Chiesu tak tahu siapa pria yang dimaksud oleh Sang-ji. Melihat Sang-ji begitu sedih, Chiesu turut bersedih. Ia ingin membantu Sang-ji tapi tak tahu harus berbuat apa. Malam itu, Chiesu menjadi mengerti pria tipe idaman Sang-ji. Gadis itu menginginkan seorang pria yang hati, mata, dan kebaikannya hanya tertuju pada Sang-ji seorang. Keesokan paginya, saat terbangun, Sang-ji lupa dengan kejadian tadi malam saat ia mabuk. Lalu pagi itu ia bersiap akan pulang ke Nanwu untuk menghabiskan liburan semesternya. Mengetahui hal ini, Chiesu menjemput Sang-ji untuk mengantarnya ke bandara. Sesaat sebelum mereka berangkat, Jiang Ming mendatangi Sang-ji untuk menyatakan cintanya pada Sang-ji. Awalnya Sang-ji terkejut dengan pengakuan cinta Jiang Ming. Tapi sesuai saran Chiesu di masa lalu, Sang-ji berterima kasih dan menolaknya dengan sopan. Sang-ji juga memberitahu Jiang Ming bahwa ia sudah memiliki seseorang yang disukai. Sementara itu, Chiesu yang melihat mereka dari kejauhan mengira bahwa pria itu adalah pria yang disukai oleh Sang-ji. Sepanjang perjalanan, Chiesu pun kesal karena cemburu. Suatu hari, Qianfei melakukan perjalanan bisnisnya ke Yihe. Ia pun menyempatkan diri berjumpa dengan Chiesu. Di sini, Chiesu menceritakan tentang perasaan cintanya terhadap seorang gadis pada Qianfei untuk meminta saran. Ketika Chiesu menyebut bahwa gadis itu menyukai pria yang baik ke semua wanita, secara refleks Qianfei berkata bahwa pria itu adalah Chiesu. Qianfei memberitahu Chiesu bahwa sikap Chiesu juga demikian. Ada kemungkinan pria yang disukai gadis itu memanglah Chiesu. Mendengar hal ini, Chiesu agak ragu. Lantas, Qianfei memberi Chiesu saran untuk menguji kebenarannya dengan beberapa trik. Keesokan harinya, Chiesu datang ke Nanwu untuk menghadiri pernikahan Qianfei. Di sini, ia sengaja memancing reaksi Sang-ji dengan memakai dasi pemberiannya. Lalu Chiesu menguji kebenaran cerita Sang-ji tentang pria yang disukainya dengan beberapa pertanyaan. Berdasarkan jawaban Sang-ji, Chiesu yakin bahwa pria yang dicintai oleh gadis itu memanglah Chiesu. Di sisi lain, tanpa Sang-ji ketahui, Chiesu telah menyadari perasaan Sang-ji. Lalu, saat mengetahui panggilan akrab Sang-ji di rumah adalah Cici, Chiesu mengagetkan Sang-ji dengan memanggilnya demikian. Bahkan Chiesu juga mengantarkan Sang-ji pulang saat pesta belum berakhir. Dan semakin manis saat Chiesu memberi Sang-ji hadiah sebuah gelang. Namun sayangnya Sang-ji malah salah menyimpulkan perlakuan Chiesu padanya. Ia mengira bahwa semua sikap dan perlakuan manis Chiesu hanya karena menganggapnya seorang adik. Hal ini lantas membuat Sang-ji merasa kecewa.
Dan pagi itu, ketika akan kembali ke Nanwu, Sang-ji tak memakai gelang dari Jia-su. Jia-su yang menjemput Sang-ji saat melihat Sang-ji tak memakai gelang pemberiannya merasa sedikit kecewa. Padahal malam harinya ia telah berusaha susah payah terjaga sepanjang malam demi tiket ke Yihe agar bisa satu pesawat dengan Sang-ji. Saat di bandara, tak sengaja mereka bertemu teman SMA Jia-su. Dari sinilah kesalahpahaman Sang-ji pada Jia-su terselesaikan. Teman Jia-su mengira bahwa Jia-su telah berpacaran dengan Jiang Ying. Saat ia mengatakan hal itu, Jia-su terkejut dan menyangkal bahwa itu tidaklah benar. Begitu mendengar hal itu, Sang-ji yang penasaran langsung bertanya tentang Jiang Ying pada Jia-su. Jia-su pun memberitahunya bahwa Jiang Ying adalah wanita yang mereka temui di restoran pada malam tahun baru. Lalu tiba-tiba saja Jia-su menegaskan pada Sang-ji bahwa jika ia punya pacar, ia akan memberitahu Sang-ji terlebih dulu. Mendengar hal ini, Sang-ji tertegun. Ia merasa senang saat tahu bahwa selama ini Jia-su rupanya tak pernah melupakan janjinya. Di sisi lain, Sang-ji juga menanyakan tentang wanita yang diajak Jia-su menjemput Sang-ji di bandara. Dan akhirnya Sang-ji lega, ternyata wanita itu adalah Si-yun, rekan kerja Jia-su. Keyakinan Jia-su bahwa pria yang dicintai oleh Sang-ji adalah dirinya semakin bertambah saat menyadari Sang-ji cemburu padanya. Setelah yakin, akhirnya Jia-su memutuskan akan mengejar Sang-ji terlebih dulu untuk menjaga harga diri wanita yang dicintainya itu. Atas saran dari Si-yun, ia akan meluruskan kesalahpahaman Sang-ji selama ini terhadap Si-yun. Hari itu, Jia-su mempertemukan keduanya seolah terlihat seperti tak disengaja. Setelahnya, Si-yun menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki hubungan apapun dengan Jia-su kecuali rekan kerja. Si-yun juga bercerita bahwa Jia-su tak pernah berkencan sekalipun. Tak hanya meluruskan kesalahpahamannya selama ini, rupanya Jia-su juga mengajak Sang-ji ke bioskop. Meskipun ada insiden kecil yang menyebabkan alergi Sang-ji kambuh, namun semua berhasil diatasi berkat Jia-su. Dan Sang-ji kembali ke asrama dengan diliputi perasaan bahagia saat menceritakan tentang kencan pertama dirinya dengan cinta pertamanya pada teman-temannya. Kebahagiaan Sang-ji semakin bertambah saat di hari ulang tahunnya, Sang-ji melihat kepedulian dan perhatian Jia-su. Mulai dari melindungi Sang-ji di bis, menyiapkan pesta kejutan ulang tahun, hingga meluruskan kesalahpahaman tentang Jia-su yang melarang Sang-ji mengunjunginya di kantor ataupun di rumah. Kini Sang-ji tahu alasannya. Rupanya Jia-su tak ingin jika Sang-ji sampai bertemu dengan Jiang Ying. Ia khawatir Jiang Ying akan melukainya. Itulah kenapa Jia-su meminta Sang-ji mengabari terlebih dulu sebelum mengunjungi Jia-su. Malam itu, setelah memberikan kado ulang tahun untuk Sang-ji, Jia-su yang tak ingin melukai harga diri Sang-ji sangat berhati-hati ketika menanyakan bagaimana kriteria pria yang disukai oleh Sang-ji. Ia juga bertanya apakah dirinya sudah memenuhi kriteria itu. Ia pun menambahkan, bolehkah dirinya mengejar Sang-ji? Dari sini Jia-su ingin menegaskan agar Sang-ji tak salah paham. Jia-su tak ingin jika sikap baiknya pada Sang-ji dianggap hanya sebatas kakak. Lantas ia bertanya apakah boleh mengejar gadis itu. Mengetahui hal ini, Sang-ji tersipu malu dan memberitahu bahwa Jia-su boleh mengejarnya. Malam itu, Sang-ji memberitahu Sang-yeon bahwa ia telah berpacaran dengan seseorang yang usianya lebih tua dari Sang-ji. Mengetahui hal itu, Sang-yeon menasihati Sang-ji agar berhati-hati. Di sisi lain, atas saran teman-temannya, Sang-ji menguji ketulusan Jia-su sampai 3 kali sebelum mengiyakan ajakan dari Jia-su. Setelah yakin, kini hubungan mereka semakin dekat. Meskipun kesibukan Jia-su membuat Sang-ji kecewa karena mereka menjadi jarang bertemu. Hal ini tak membuat Sang-ji menjadi egois. Ia mencoba mengerti dengan situasi Jia-su. Terakhir kali Jia-su membatalkan rencana pertemuan mereka dikarenakan menjenguk ayahnya yang koma di rumah sakit. Dan sepulang dari rumah sakit, pria itu langsung bergegas menemui Sang-ji. Ia tak ingin untuk kesekian kalinya mengecewakan Sang-ji. Malam itu pun saat mereka bertemu, Sang-ji mencoba menghibur dan mendukung Jia-su dengan cara yang sangat manis. Ia bahkan juga membelikan Jia-su permen kapas.
Jiesu sendiri merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya mendapatkan penghiburan dan dukungan yang sangat manis dari orang yang dicintainya. Suatu hari, Jiesu mengejutkan Sang-ji dengan kehadirannya di sebuah seminar terbuka di kampusnya. Tiba-tiba saja Jiesu datang dan duduk di sebelah gadis itu. Sang-ji yang salah tingkah langsung pura-pura tertidur. Melihat Sang-ji yang begitu menggemaskan, Jiesu malah menggodanya. Menyadari hal ini, meski sedikit merasa malu, Sang-ji memberanikan diri membalas menggoda Jiesu. Seusai seminar, mereka berjalan-jalan bersama di kampus. Bahkan, Jiesu juga berpartisipasi bermain basket bersama mahasiswa lain. Melihat Jiesu begitu hebat dalam banyak hal, Sang-ji merasa tersihir dengan pesona pria itu. Waktu pun berlalu. Saat liburan semester tiba, Sang-ji memilih untuk bekerja magang di Yehe. Ia ingin menghabiskan banyak waktunya bersama dengan Jiesu, serta mendapatkan pengalaman baru dengan magang. Namun, Sang Yan yang mengetahui hal ini tak setuju. Ia mengomeli Sang-ji. Ia khawatir jika Sang-ji hanya ingin berkencan dengan kedok pekerja magang. Suatu hari, Sang-ji menyiapkan kejutan pesta ulang tahun untuk Jiesu. Ia bahkan juga membuatkan Jiesu mie panjang umur. Selain itu, Sang-ji memanfaatkan momen ini untuk menerima cinta Jiesu. Mengetahui gadis itu telah menerima cintanya, Jiesu jujur tentang masalah yang sedang dihadapinya. Alih-alih merasa terganggu dengan masalah Jiesu, Sang-ji berjanji pada Jiesu akan selalu berada di sisinya. Di lain kesempatan, Jiesu berterima kasih pada Qianfei. Atas saran darinya, ia berhasil mendapatkan cinta Sang-ji. Jiesu bahkan juga memberitahu Qianfei bahwa gadis itu adalah Sang-ji. Mengetahui hal ini, Qianfei menyuruh Jiesu untuk segera memberitahu Sang Yan. Singkat cerita, hubungan Sang-ji dan Jiesu berjalan lancar. Mereka saling menghibur dan mendukung satu sama lain. Mereka juga selalu menyempatkan waktu untuk bertemu di tengah kesibukan. Suatu hari, Sang-ji diminta pulang ke Nanwu. Keluarganya juga akan membantu Sang-ji mencarikan tempat magang di Nanwu. Tapi Sang-ji bersikeras ingin magang di Yehe. Akhirnya, Sang-ji mendapatkan pekerjaan magang di sebuah perusahaan periklanan. Tapi tanpa Sang-ji ketahui, atasannya adalah teman Jiang Ying. Alhasil, Sang-ji selalu diperlakukan dengan buruk saat bekerja. Sang-ji sendiri memilih untuk merahasiakan tekanan di tempat kerja magangnya dari Jiesu dan keluarganya. Di sisi lain, Jiesu selalu menjadi support system untuk Sang-ji. Dalam keadaan apapun, ia selalu menghibur dan mendukung Sang-ji. Bahkan, meski Sang-ji tak memberitahukan masalahnya pada Jiesu, Jiesu adalah tempat Sang-ji untuk pulang dan beristirahat. Bagi Sang-ji, bersandar di pelukan Jiesu adalah pengobat lelahnya. Suatu hari, saat Jiesu mengantar Sang-ji ke kantor, atasan Sang-ji melihat mereka. Merasa tak senang karena berpikir Sang-ji telah merebut pacar temannya, atasan Sang-ji sengaja mempertemukan Sang-ji dengan Jiang Ying. Saat bertemu dengan Sang-ji, Jiang Ying ingin membuat Sang-ji menjauhi Jiesu dengan mengungkapkan semua masalah dan masa lalu Jiesu. Namun rencana Jiang Ying tak berjalan seperti yang diharapkannya. Ia tak tahu bahwa Sang-ji telah mengenal Jiesu dan jatuh hati pada Jiesu sejak lama. Sehingga bagi Sang-ji, mengetahui masalah dan masa lalu Jiesu tak akan membuatnya meninggalkannya. Selain itu, Sang-ji cukup mengerti situasi Jiang Ying. Tanpa menghakimi, Sang-ji memberitahu Jiang Ying bahwa kematian ayahnya tak ada kaitannya dengan Jiesu. Di malam yang sama, saat Jiesu menjemputnya, Sang-ji tak mengatakan apapun pada Jiesu tentang Jiang Ying. Ia malah menyerahkan kartu banknya pada Jiesu. Sesuai janjinya di masa lalu, ia ingin membantu Jiesu melunasi hutang-hutangnya saat sudah bekerja. Mendengar hal ini, Jiesu cukup terharu, tapi ia tak bisa menerima pemberian dari Sang-ji. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyimpan uang mereka dengan bijak dan berencana akan membeli rumah untuk mereka tinggali bersama di masa depan. Suatu malam, tanpa diduga, tiba-tiba Sang Yan mendatangi Sang-ji di Yehe. Ia mengkhawatirkan adik tersayangnya itu.
Tapi betapa terkejutnya Sang Yan saat mengetahui bahwa pacar Sang Ji adalah Jiesu. Setelah mendengar penjelasan mereka berdua, Sang Yan mengantarkan Sang Ji ke asrama. Setelah itu, ia mengajak Jiesu untuk berbicara berdua. Ketakutan terbesar Sang Yan adalah jika harus kehilangan persahabatannya dengan Jiesu andai Jiesu sampai menyakiti Sang Ji. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Sang Yan memukuli Jiesu. Jiesu sendiri menerima semua pukulan itu tanpa membalasnya. Lantas untuk membuat Sang Yan tenang, ia meyakinkan teman baiknya itu bahwa ia serius dengan Sang Ji. Setelah emosi Sang Yan mulai reda, mereka kembali berbaikan dan pulang ke rumah Jiesu. Namun bukan berarti Sang Yan telah merestui hubungan Jiesu dengan Sang Ji. Hanya saja ia memperingatkan Jiesu untuk tak melukai Sang Ji, karena jika sampai itu terjadi, Jiesu akan menerima konsekuensinya. Meski Jiesu telah berjanji pada Sang Yan berulang kali mengatakan akan memperlakukan Sang Ji dengan sangat baik, Sang Yan masih memperingatkannya. Keesokan harinya, menyadari memar di wajah Jiesu, Sang Ji langsung menemui Sang Yan. Ia marah pada kakaknya untuk membela Jiesu. Dalam situasi tersebut, Jiesu lantas mencoba menengahi. Ia menasihati Sang Ji bahwa kakaknya melakukan hal itu karena sangat peduli pada Sang Ji. Meski awalnya kesal, akhirnya dua bersaudara itu pun akhirnya berbaikan. Di lain waktu, saat menemani Jiesu lembur, Sang Yan memberitahu Jiesu bahwa meski ia sedikit kesal karena pacar Sang Ji adalah Jiesu, namun Sang Yan juga merasa lega karena Jiesu adalah orang yang sudah ia kenal dengan sangat baik. Suatu ketika, Jiesu diberitahu bahwa Jiang Ying sempat bertemu dan berbicara dengan Sang Ji. Mengetahui hal ini, ia langsung bergegas menemui Jiang Ying dan memperingatkannya agar tak menemui Sang Ji lagi. Jika Jiang Ying sampai mengulanginya lagi, Jiesu tak akan tinggal diam. Ia akan menyeret Jiang Ying ke ranah hukum. Dalam hal ini, Jiesu mengambil langkah tegas demi melindungi orang yang dicintainya. Di sisi lain, kebencian atasannya pada Sang Ji semakin bertambah saat Sang Ji mengutarakan idenya di kantor di depan bos besar. Di sini, bos besar perusahaan rupanya sangat menyukai ide Sang Ji. Dan ternyata ide itu telah diutarakan Sang Ji pada atasannya terlebih dulu, tapi tak disetujui. Lalu hal ini pun membuat atasan Sang Ji merasa tak senang dan membenci Sang Ji. Ia bahkan juga menyebut bahwa Sang Ji berebut pacar orang. Sementara itu, seberat apapun masalahnya, selama Sang Ji masih bisa mengatasinya sendiri, ia tak pernah menceritakan masalahnya pada Jiesu. Hal ini karena tak ingin membebani Jiesu. Berbeda dengan Jiesu yang sangat ingin menjadi orang yang bisa diandalkan oleh Sang Ji, ia berharap agar Sang Ji bersedia berbagi masalahnya, jika masalah itu di luar batas kesanggupan Sang Ji. Bahkan Jiesu juga telah menyiapkan sebuah rumah di dekat kampus untuk Sang Ji tinggali. Tanpa ragu, ia menyerahkan kunci rumah itu pada Sang Ji. Seiring waktu berlalu, hubungan Jiesu dan Sang Ji semakin kuat. Meski sangat dekat hingga pernah tinggal bersama, tak membuat keduanya melupakan batasan-batasan. Ungkapan usaha tak mengkhianati hasil memang benar adanya. Akhirnya, Sang Ji berhasil menyelesaikan magangnya dengan baik. Di hari terakhirnya, ia juga memberikan hadiah untuk atasannya. Selain itu, ia memberitahu atasannya bahwa ia bukan perebut pacar orang. Tanpa menyimpan dendam pada atasannya, Sang Ji pergi dengan tersenyum. Dan di sisi lain, berkat kerja kerasnya, Jiesu juga telah berhasil dengan proyek besarnya, peluncuran game seperti cita-citanya di masa lalu. Suatu hari saat libur kuliah, Sang Ji pulang ke Nanwu. Seperti biasa, ia makan dan melepas rindu bersama keluarganya di rumah. Namun tak diduga, saat Sang Ji bertelpon dengan Jiesu, ibunya masuk ke kamarnya. Menyadari putrinya memiliki seorang kekasih tanpa tahu bahwa orang itu adalah Jiesu, sebagai orang tua, mereka meminta penjelasan pada Sang Ji. Namun, Sang Ji yang belum siap untuk bercerita memilih untuk menghindari topik tersebut. Hingga pada suatu malam, Sang Ji ikut Sang Yan makan malam bersama teman-temannya, di mana Jiesu juga turut hadir di sana. Sepulang dari acara itu, Jiesu mengantarkan Sang Ji pulang.
Dan dari sinilah orang tua Sang-ji akhirnya tahu bahwa putri mereka berpacaran dengan Jia-su. Setiap orang tua selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, dan hal ini juga yang diharapkan oleh orang tua Sang-ji. Meski Jia-su sudah berencana akan berbicara dengan orang tua Sang-ji, namun rupanya orang tua Sang-ji bergerak lebih cepat. Ayah Sang-ji berbicara baik-baik pada Jia-su. Selain mengkhawatirkan masa depan putrinya, ia tak punya maksud lain. Dengan hati-hati, ia minta agar Jia-su mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Sang-ji. Sementara itu, pada malam harinya, orang tua Sang-ji juga mengatakan hal serupa pada Sang-ji. Dan jika memungkinkan, mereka menyarankan agar Sang-ji putus dengan Jia-su. Menyadari alasan utama orang tuanya tak menyetujui hubungannya dengan Jia-su adalah karena latar belakang keluarga Jia-su, Sang-ji merasa sedih. Ia mencoba membela Jia-su dengan mengatakan bahwa keluarga bukanlah sesuatu yang bisa dipilihnya. Malam itu pun Sang-ji menelpon Jia-su karena merasa cemas dengan hubungan mereka. Di seberang telepon, Jia-su memberitahu Sang-ji bahwa ia akan mempertimbangkannya lagi. Mendengar Jia-su mengatakan itu, Sang-ji semakin cemas dengan masa depan hubungan mereka. Lantas, setelah kembalinya Jia-su ke Yihe, Sang-ji pergi menyusulnya. Ia mengerti bahwa orang tuanya sangat mengkhawatirkannya. Namun, ia merasa sudah dewasa dan berhak memutuskan jalan hidupnya sendiri. Hari itu, Jia-su bergegas menyusul Sang-ji di bandara. Betapa terkejut dan terharunya Jia-su saat Sang-ji memberitahukan semua rahasianya di masa lalu pada Jia-su, termasuk tentang pacar daringnya yang tak pernah ada, hingga catatan-catatan bintangnya. Ia juga memberitahu Jia-su bahwa ia telah mencintai Jia-su sudah sejak lama, serta bagaimana ia berakhir di Yihe saat SMA begitu mendengar kabar Jia-su punya pacar. Semua diceritakan Sang-ji pada Jia-su agar Jia-su tahu bahwa cinta Sang-ji tulus dan Jia-su tak perlu memperdulikan apa kata orang. Rupanya saat Jia-su memberitahu Sang-ji perihal mempertimbangkan hubungan mereka, Jia-su hanya ingin mempertimbangkan bagaimana mereka di masa depan agar bisa terus bersama. Namun Sang-ji salah mengartikan. Ia takut jika Jia-su akan mempertimbangkan putus dengannya. Jia-su juga akan mencari kesempatan untuk bicara dengan orang tua Sang-ji lagi. Mengetahui betapa gadis itu menyimpan perasaan yang begitu dalam padanya dan sering membuatnya menangis tanpa sadar, membuat Jia-su ingin memperlakukan Sang-ji lebih baik lagi, sekarang dan selamanya. Untuk itu, Jia-su membuat keputusan besar demi masa depannya dan juga Sang-ji. Ia memutuskan akan merintis perusahaannya sendiri di Nanwu. Lantas ia resign dari perusahaannya di Yihe dan berangkat ke Nanwu. Sementara Sang-ji masih menetap di Yihe untuk menyelesaikan kuliahnya. Sebelum keberangkatannya ke Nanwu, Jia-su mendapatkan kabar bahwa ayahnya kritis. Lalu Jia-su pun menemani ayahnya. Ia mencoba berbicara dengan ayahnya. Ia juga sempat menyesalkan sikap ayahnya yang tak bertanggung jawab, hingga nasib keluarganya berakhir seperti itu. Namun selebihnya Jia-su telah memaafkan ayahnya. Dari sini ia bahkan juga mengerti arti tanggung jawab. Tak lama setelah itu ayah Jia-su pergi dengan tenang. Setelah kepergian ayahnya, Sang-ji menemani Jia-su yang kini telah menjadi sebatang kara. Ia memahami rasa sakit yang sekarang dirasakan oleh kekasihnya itu. Ia pun memeluk Jia-su dan membiarkan pria itu menangis di pundaknya untuk meluapkan semua kepedihannya. Pada akhirnya gadis itu telah menjadi rumah yang hangat untuk Jia-su. Suatu hari pada mendiang ibu Jia-su, ia berjanji akan menjaga dan akan selalu mencintai Jia-su. Setelah semua yang dilaluinya di Yihe, hari itu dengan diantarkan Sang-ji, ia berangkat ke Nanwu dengan penuh keyakinan. Dan hari itu di bandara mereka berpisah untuk sementara demi masa depan bersama. Setibanya di Nanwu, Jia-su langsung mencari tempat yang bisa dijadikan kantornya. Ia ingin membangun perusahaannya sendiri sesuai yang telah ia rencanakan. Di sisi lain, Sang-ji sibuk mengikuti perlombaan desain di kampusnya. Hari demi hari telah berlalu, dan tibalah waktunya Jia-su membulatkan tekad untuk berbicara dengan orang tua Sang-ji. Dengan ketulusannya, Jia-su meyakinkan kedua orang tua Sang-ji bahwa ia akan membahagiakan Sang-ji.
Singkat cerita, orang tua Sang-ji luluh dengan ketulusan dan keseriusan Jiazu. Bagi orang tua Sang-ji, tak ada yang lebih penting dari kebahagiaan putri mereka. Dan mereka merestui hubungan Jiazu dengan Sang-ji. Suatu hari, Sang-ji menghadiri acara penghargaan desain yang ia menangkan. Sang-ji mengajak Jiazu untuk datang bersama, tapi pria itu tak bisa datang. Lalu tak lama setelah itu, Sang-ji sangat terkejut saat melihat Jiazu menjadi perwakilan senior di acara tersebut. Rupanya Jiazu memang sengaja ingin mengejutkan Sang-ji. Saat di atas panggung untuk menerima penghargaan, keduanya terlihat sangat bahagia dan tak bisa berhenti untuk saling tersenyum. Tak terasa 2 tahun telah berlalu. Hari ini Sang-ji dan teman-temannya merayakan hari kelulusan mereka di pantai. Dan rupanya momen itu dimanfaatkan oleh salah seorang teman Sang-ji yang telah lama pacaran untuk acara lamaran. Saat itu Sang-ji dan teman lainnya ikut membantu. Tapi tanpa Sang-ji ketahui, rupanya lamaran itu adalah kejutan untuk Sang-ji dari Jiazu. Jiazu memanfaatkan momen itu untuk melamar Sang-ji di depan semua orang. Bahkan ia juga mengundang orang tua Sang-ji dan juga Sang-yeon. Saat Sang-ji menerima lamaran Jiazu, semua yang hadir memberikan doa dan restunya untuk mereka berdua. Awalnya sebelum bertemu Sang-ji, Jiazu tak pernah keberatan jika harus hidup seorang diri. Namun setelah bertemu Sang-ji, Jiazu menjadi mengerti bahwa mencintai dan dicintai adalah hal yang membahagiakan. Sang-ji telah memendam perasaannya pada Jiazu sejak lama. Ia tak pernah berpikir bahwa cintanya bisa menjadi kenyataan. Selama ini ia hanya mengira bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Sampai ia diberitahu oleh Jiazu bahwa ternyata Jiazu telah jatuh cinta pada gadis itu saat melihatnya di bawah hujan salju. Sang-ji sendiri juga tak pernah berpikir untuk mencari orang lain yang lebih baik dari Jiazu. Sang-ji selalu sibuk untuk memperbaiki diri agar bisa menyamakan langkahnya dengan Jiazu, hingga kisah cintanya memiliki happy ending. Kita hidup di zaman di mana latar belakang keluarga menjadi standarisasi dalam menjalani sebuah hubungan, di mana status sosial selalu menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam hidup. Saling menghakimi dan melabeli seseorang seringkali menjadi hal lumrah. Cinta beda umur, cinta beda latar belakang keluarga, cinta beda status sosial selalu menjadi masalah krusial dari dulu. Di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, kita diharapkan bisa saling melengkapi satu sama lain tanpa perlu menghakimi. Dan mencintai seseorang adalah anugerah ternyata. Ia bukanlah suatu pilihan yang bisa kita kendalikan. Ia hadir begitu saja dalam hidup seseorang.